Teman-teman, sebelum kita memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu. Kami boleh hidup hingga saat ini, menikmati segala penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, supaya kami diberikan pengertian, serta kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian. Shalom. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bahwa di sana dikatakan, ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya melatih diri beribadah. Coba kalau kita bandingkan dengan latihan sehari-hari, setiap kegiatan olahraga yang diadakan di lapangan itu selalu berhubungan dengan kegiatan jasmani. Nah, ternyata Paulus pada saat itu dia sangat memahami betul tentang latihan badani. Ada istilah yang sering kita dengar, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, latihan badani itu berguna bagi setiap orang. Makanya kalau dokter selalu berkata supaya imunnya terbentuk, lalu
terhindar dari COVID-19, salah satunya dikatakan harus olahraga, latihan. Itu apa? Ada rutinitas yang dilakukan. Nah, Paulus berkata kepada Timotius bahwa latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Itu pasti. Manusia hidup di dunia ini paling lama, kata pemazmur itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kalau misalnya diberikan umur yang lebih dari 80 tahun itu bonus. Itu manusia. Nah, kalian umurnya mungkin ada yang 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Jangan berpikir, wah saya masih muda, jadi saya hanya santai-santai saja hidup ini, khususnya dalam beribadah kepada Tuhan. Biar ini saya kan masih muda, biar senang-senang dulu. Nah, itu kalau pemahaman orang yang di luar Tuhan. Nah, latihlah dirimu beribadah, kata Paulus kepada Timotius, dan pesan itu juga disampaikan kepada kita saat ini. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, hanya sampai umur kita selesai. Tapi jika kita melatih diri untuk beribadah, maka berguna dalam segala hal. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Kita bisa perhatikan petinju. Petinju itu sampai batas berapa umurnya? Paling 40 tahun dia sudah pensiun. Pemain bola 40 tahun. Pasti banyak di antara kalian ini senang bola. Lihat saja pemain bola yang top itu dia ada batasnya. Kalau pemain bola dari Persib, siapa namanya itu? Cristiano Gonzalez. Terus siapa itu yang dari Persija? Bambang Pamungkas. Kan dia sudah pensiun jadi pemain bola. Nah, itu contoh bagaimana aktivitas seseorang itu terbatas. Lalu ada teman kita yang sekarang ini rutin latihan untuk dayung, yaitu Ruth Hana sama Yohanes. Mereka kelas 12. Mereka sekarang sedang setiap hari latihan supaya diasah terus otot-ototnya, lalu ketika nanti ada pertandingan maka mereka bisa menang. Namun dikatakan latihan badani itu terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna. Apa sih gunanya kita beribadah? Paling tidak, Bapak Ibu beserta anak-anakku sekalian, ibadah itu membuat kita semakin bisa menahan diri. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kita bisa menahan diri. Karena apa? Saat kita beribadah, lalu kita diingatkan, oh, menjadi pengikut Kristus itu tidak boleh membalas. Kalau kamu disakiti, jangan membalas. Selalu diingatkan itu oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, berguna untuk hidup ini. Kita orang percaya kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, selalu ada teguran, baik itu secara lisan lewat hamba-hamba Tuhan maupun lewat Alkitab yang kita baca. Makanya dalam melatih kerohanian kita, termasuk di dalamnya apa? Membaca Alkitab. Latihan rohani itu apa? Membaca Alkitab termasuk. Jadi Tuhan itu kita mengerti dan memahami apa maunya Tuhan itu lewat Alkitab. Kalau misalnya ada orang berkata, saya mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu harus diuji dulu. Lewat Alkitab, benar nggak itu suara Tuhan? Nah, jadi kita mendengarkan ataupun memahami apa maunya Tuhan dalam hidup kita, yaitu
lewat Alkitab yang tertulis. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, itu kita sedang berbicara kepadanya. Lalu bagaimana supaya kita bisa tahu atau mendengar suara Tuhan? Lewat kita membaca Alkitab. Itu harus seimbang. Jangan cuman berdoa. Atau jangan cuman baca Alkitab. Harus seimbang. Kita berdoa itu komunikasi kita dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan bersabda menegur kita lewat Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu beserta anak-anak sekalian, Alkitab ini diwahyukan oleh Allah kepada para penulisnya, dan ini ditulis ribuan tahun. Allah memimpin penulis-penulis Alkitab ini, lalu Alkitab ini disatukan. Nah, itu kalau kalian pernah mendengar istilah Septuaginta, ada 70 tua-tua, mereka itu dikhususkan untuk menentukan manakah kitab-kitab pada saat itu yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi anak-anakku, kita melatih diri dalam kerohanian lewat doa, lewat baca Alkitab, lewat menyanyikan pujian, dan semua itu ada dalam firman Tuhan. Nah, kemudian dikatakan mengandung janji baik untuk hari ini. Dia orang yang beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan sertai. Tapi ingat, orang yang beribadah kepada Tuhan tetap ada pergumulan. Saya yakin anak-anakku pasti kalian semua pernah mengalami hal-hal pribadi, penyertaan Tuhan, pengalaman sendiri, bagaimana Tuhan menolong dalam saat-saat yang genting. Ibadah itu berguna untuk masa yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Karena apa? Tujuan kita tidak hanya ada di dunia ini, tapi tujuan kita juga nanti kita ingin bersama dengan Kristus di surga. Ada amin? Amin. Ya. Amin. Ya. Jadi Amin. Yesus datang ke dunia ini menebus orang-orang yang berdosa, tujuannya supaya kita nanti bisa sampai ke sana. Maka Yesus pernah berkata, "Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu." Menyediakan tempat bagi kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melatih diri untuk beribadah? Kalau kita beribadah, kita harus sadar bahwa kita masih ada di dunia, harus berjuang, harus ada disiplin, supaya kita nanti sampai pada tujuan. Tujuan kita dalam kekekalan adalah bersama dengan Kristus di surga. Lalu, untuk melatih kita dalam beribadah, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk melatih diri dalam beribadah, berjerih payah. Orang yang latihan secara fisik menjadi seorang atlet, dia akan bertanding, maka dia harus latihan rutin. Coba perhatikan para atlet, mana ada mereka santai-santai. Mereka berjerih payah untuk latihan, supaya mereka itu latihan rutin. Jadi Paulus mengatakan dalam ibadah juga begitu. Kita melatih diri beribadah itu harus berjerih payah. Contohnya pagi hari ini, jadwal kita 6:30. Mungkin ada sebagian yang belum bangun. Bahkan ada yang cuek. Ada yang cuek. Kenapa belum bangun? Iya Pak, tidurnya aja jam 12 malam. Bagaimana bisa tidur jam 12 malam lalu bangun jam 4? Sangat sulit. Apalagi kalian masih dalam masa pertumbuhan.
Meskipun orang pintar, tapi kalau tidak disiplin, harusnya PJJ jam 7, bangunnya jam 8. Lalu berkata, Pak, saya belum absen. Lah iyalah, masuknya jam 7 kok ngabsen jam 8. Nah, ada disiplin sehingga kalian bisa mendapatkan hasil. Untuk mendapatkan nilai itu tidak semata-mata pintar, tapi harus ada disiplin. Orang yang punya kemampuan kurang pun bisa mencapai sebuah tujuan jika dia apa? Disiplin. Serius, ya, disiplin dan serius. Dalam hal rohani juga demikian, ya. Kemudian ada perjuangan, berjuang untuk melawan kemalasan. Sekarang kan kebanyakan ibadah virtual, ya, lewat Zoom, online, lewat YouTube ibadahnya, karena banyak yang masih mengantisipasi supaya jangan sampai terkena COVID-19. Nah, itu juga butuh disiplin. Melatih diri untuk beribadah itu sangat penting dalam hidup kita, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lalu untuk melatih diri beribadah harus ada apa? Perjuangan dan berjerih payah. Kata Paulus kepada Timotius, harus berjerih payah dan berjuang. Orang yang mendapatkan keberhasilan itu harus ada perjuangan. Gak ada keberhasilan seperti membalikkan telapak tangan, gak ada. Ada perjuangan. Kalaupun ada orang yang berhasil dengan seketika, nanti juga sebentar selesai. Ya. Jadi kalau orang yang berjuang, maka ketika dia mendapatkan hasil, dia akan jaga dengan baik. Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau berhasil, maka kita harus punya disiplin. Kalian tahu kan? Ade Rai, kenal kan Ade Rai, ya? Yang ototnya keker gitu kan? Kalau dia nggak rutin untuk latihan, nggak akan bisa itu ototnya itu nongol itu di sininya. Nggak ada itu cerita. Tapi karena dia rutin latihan, dia bisa menjadi juara ketika ada perlombaan. Dalam hal kerohanian, tentu kita tidak bisa ukur. Namun, hal-hal yang diajarkan oleh firman Tuhan itu sangat membantu kita. Ya, oke. Jadi, dikatakan karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, yaitu juru selamat kita. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar dan melatih diri untuk beribadah. Melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk berdoa. Ya, jangan anak roh kris berdoa aja malu. Masa malu berdoa? Berdoa itu kan berbicara kepada Tuhan. Bagaimanapun doamu kepada Tuhan, maka Tuhan tidak persoalkan doa bagus atau enggak. Doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kalian ngomong sama bapak orang tua kalian, emang pernah mengatur-atur kalimat misalnya? Biasanya ngomong sama bapaknya, Pak, saya mau beli ini. Lalu kalian bikin bahasa Indonesia yang baku. Nah, enggak, doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kalau misalnya ada yang tidak mau berdoa, tidak berani berdoa, berarti kan ada apa gerangan denganmu? Berdoa pun kamu tak berani, tak sanggup. Padahal dari sekolah minggu sudah diajarin. Nah, semua anak-anak roh kris harus bisa berdoa dan berani berdoa. Lalu, tekun baca Alkitab. Baca Alkitab itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena dalam Alkitab itulah terkandung segala janji-janji Tuhan. Apalagi kalau kalian baca kitab Amsal, itu luar biasa. Kitab Amsal itu siapapun yang baca itu pasti dia mendapatkan sesuatu. Karena apa? Kata-katanya itu banyak yang memberikan nasihat-nasihat.
ya. Lalu bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan terutama juga kita bersekutu sebagai murid-murid Kristus. Dan firman Tuhan berkata supaya kita melatih diri untuk beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami diingatkan untuk melatih diri beribadah karena itu berguna bagi kami baik saat ini maupun saat yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.